Iya iya iya. Ustazah Nani sehat. Semua saja sehat, amin. Nyai-nyai juga semua sehat, mertua semua sehat. Pokoknya semua sehat dah, amin. Panjang umurnya, dalam keadaan walafiat, soleh, solehah semua keluarga dan turunan hingga akhir zaman. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina. Amin. Kalau orang Betawi mah awet muda ya. Iya, udah tua aja panggilnya Pok. Potinur gitu kan. Ada tua panggilnya Empok. Iya bener, alhamdulillah. Podayang. Alhamdulillah, sehat-sehat, amin. Coba kita renungin bersama gitu ya. Kita pikirin bersama, apakah kehadiran kita manfaat gitu buat orang lain. Ada nggak manfaatnya buat orang? Kita pikirin betul. Mulai dari badan kita, manfaat gak buat orang lain? Apa yang ada di badan kita? Yang ada di badan kita, tangan, kaki, mulut, mata, telinga. Iya benar itu, manfaat gak? Alhamdulillah kalau manfaat. Tulis hadisnya. Khairun nas. Ustaz Jami mau udah apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Kalau udah berhasil kita jawab manfaat. Nah pertanyaannya, seberapa gede? Seberapa luas? Seberapa banyak? Apa pertanyaannya? Seberapa gede? Seberapa banyak? Seberapa luas? Kan ada yang manfaatnya dikit, ada yang manfaatnya kecil, tapi ada yang manfaatnya gede, luas, banyak. Kita coba mulai pikirin dari diri kita. Iya ya, kita punya badan dengan yang nempel di badan, pikiran kita juga, pengetahuan kita juga. Ini sejauh ini udah manfaat belum ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena ada tipe-tipe orang yang justru dia kebalikannya, keberadaannya ngeganggu orang, keberadaannya jadi sial buat orang.
keberadaannya jadi gangguan buat orang. Keberadaannya gitu ya, jadi masalah buat orang. Kakinya masalah, asal lewat ada aja ditendang misal. Ya. Ada aja yang dipukul, ada yang dicabut. Pikirannya jahat, pikirannya kotor. Ada yang mulutnya boro-boro manfaat, nyakitin orang mulut. Kalau udah ngeledekin orang, ya Allah, belum nangis tuh orang, belum berhenti. Mulutnya bukan manfaat, tapi mulutnya madorot. Tulis tuh, lawannya manfaat, madorot. Tapi kalau mulut yang manfaat gimana? Ada orang sedih, dia hibur. Ada orang galau, resah, gelisah, khawatir, dia hibur. Namanya manfaat dia punya mulut. Dia samperin tuh orang yang sedih, dia nyanyi-nyanyi dah, menggirangin tuh orang. Dia nasehatin, dia puji-puji. Ada orang punya tangan, manfaat. Dagang nasi uduk, kan pakai tangan. Itu manfaat itu. Bahwa memang ada yang beli, ya itu jual beli, memang nggak ada masalah Ustazah. Tapi dengan dia kemudian kayak Cang Muni jualan, Nyai pada jualan, sholat ya apa segala macam, itu namanya manfaat. Tangannya manfaat. Tangannya dipakai buat ngelayanin orang. Oke, mau ngering-ngering orang. Iseng banget Pokemon. Orang cakep-cakep kulitnya dibikin belah, bikin zebra. Itu manfaat namanya tangannya. Cirinya orang manfaat itu biasanya nggak bisa diem. Ada aja kosek-kosek apa kayak gitu. Nggak bisa diem, nggak enak diem, nggak betah diem. Pokoknya ada aja yang diurus dah gitu. Dengan banyak bergerak, nanti banyak manfaat. Pikirin tuh, kita punya otak nih, kita punya pikiran, punya akal. Udah manfaat buat orang belum? Jangan-jangan belum. Bisa jadi loh. Kita nggak mikirin gimana cara itu orang biar begini begitu selamat, begini selamat, punya ini punya itu, bisa begini bisa kesana kemari. Nggak. Bisa jadi ada yang tidak pernah. Dia punya pikiran manfaat buat dirinya aja. Gimana caranya gue dapat duit? Gimana caranya gue bisa makan? Gimana caranya gue bisa begini? Gua melulu gitu, bukan orang lain. Dirinya terus, bukan orang lain. Berarti dia bukan khairun nas. Dia belum menjadi orang yang manfaat buat orang lain, sehingga belum disebut sebagai yang terbaik. Khairun nas, ayo. Orang yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya. Tulis lagi. Nanti tinggal atas namanya Allah. Iya, tinggal kok. Maksudnya gini loh. Atas nama siapa dia berbuat begitu? Pengen kesebut, ya jadi nggak kena.
Pesantren di mana-mana buka kan manfaat tuh. Ya kan, orang belajar, orang ngajar, ada yang kerja, jadi satpam, jadi dapur, masak, macam-macam lah. Tapi misalkan saya pengen kesebut, supaya gue disebut ustaz, supaya gue disebut kiai, supaya disebut jago ya, hebat ya, bisa buka di mana aja. Nah berarti nggak laku. Jagoan dia di kampung, kerjaannya ngelindungin orang, tapi bukan karena Allah. Supaya disebut jagoan, ya nggak kena juga. Nomor satu, manfaat dulu nih badan, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, pikirin apa nih yang udah kena manfaat buat orang tuh, ada nggak? Ya pemirsa, jadi bener-bener pikirin gitu. Mata nih, mata kita belum tentu manfaat. Kalau buat kita udah pasti manfaat, kita jadi bisa jalan. Tapi ketika kita ngelihat sampah misalkan, mata kita nggak manfaat, karena ketika ngelihat sampah, sampah nggak dipinggirin, nggak disapu. Ini Mega cakep apa ke jilbab ya? Oh, tadi saya lihat di ustazah mana ini? Cakep bener, iya bener. Kayaknya boleh nih ngajar sini nih. Emang dasar udah cakep, tambah cakep lagi. Nah kan namanya mulut manfaat, muji dia kan? Iya, betul. Biar gimana dia GR juga tetap. Iya bener, senang lah. Tadi papa ngeliatin mah, ustazah baru, katanya Mega. Saya bersyukur banget pengajian kita dihadiri sama Ibu Megawati. Luar biasa. Ibu Megawati loh. Ketua partai. Sehat Bu Mega. Nah, yang kedua, tadi kan udah badan tuh ya, badan dengan yang melekat di badan. Nah, yang kedua banda. Sebelum banda, keluarga. Nomor satu badan tuh ya, kita periksa gitu, udah manfaat belum? Kita bisa nanam anggrek, tapi kita nanam anggrek pengen nyenengin diri kita, namanya belum manfaat buat orang lain. Tapi ketika kita nanam anggrek supaya yang lewat demen, karena ngelihat anggrek tanaman kita, nah itu udah masuk kategori manfaat badan kita, tangan, pikiran, pengetahuan, ilmu, kebisa kita buat orang lain. Lebih hebat lagi, ibu-ibu dikumpulin, diajari satu-satu cara bikin anggrek. Nah berarti kan manfaatnya tambah banyak. Ketika kemudian manfaatnya tambah banyak, maka masuklah dia pada derajat yang terbaik. Dah habis badan, pikiran, apa yang melekat di badan, apalagi tadi? Keluarga. Periksa tuh keluarga. Punya suami, periksa tuh suami udah manfaat belum buat orang lain. Jangan-jangan dia baru manfaat buat keluarga dia, artinya buat istrinya, buat anak-anaknya. Alhamdulillah, karena derajatnya di antara manfaat dan madorot begini loh. Jangan sampai orang udah nggak ada manfaatnya, banyak madorotnya. Minimal begini, ya udah dah, kalau nggak apa manfaat, jangan nyusahin orang, minimal. Tapi nggak boleh berhenti kan? Kita harus terus berjalan. Periksa tuh suami, periksa istri, periksa anak-anak, udah manfaat belum dia buat orang lain tuh anak-anak kita. Kasih tahu dia, nanti lu sekolah, lu bantuin temen lu yang belum ngerjain PR. Barangkali dia nggak ngerti, lu ajarin supaya pengetahuan lu manfaat buat dia gitu.
Bukan waktunya kerja bakti, bukan waktunya jadi yang bekerja bakti, belum harinya. Tapi nggak apa-apa nak, supaya kamu tuh yang terbaik di sisi Allah. Gimana? Udah, pokoknya tiap hari kamu bersih-bersih. Masuk ke warung bersihin, donat makan-makanin. Bersihin. Keluarga kita periksa tuh. Ini keluarga kita udah manfaat belum ya buat orang? Jangan-jangan cuma buat beturu-turu aja. Nah kalau emang belum, nah kita coba jajal supaya bisa manfaat apa dan bagaimana. Masing-masing orang caranya beda-beda. Yang ketiga tulis. Yang pertama apa tadi? Badan, dengan segala yang melekat di badan. Nah kayak Ustazah Nani, Ustazah Ami, ini manfaat. Badannya manfaat, pikirannya manfaat, pengetahuannya manfaat. Bikin orang jadi ngaji, sholawatan, berdoa, lain-lain macam-macam. Para ustazah, masya Allah, manfaat. Banyak orang punya ilmu nggak mau ngajar. Ada yang bayar nggak? Gitu. Kalau nggak dibayar dia nggak jalan. Ada orang kuat nggak manfaat. Gue mau aja betulin gentengnya, tapi gue diongkosin nggak? Gitu. Nah itu namanya belum manfaat. Orang mah bantu-bantu aja. Masalah dibayar nggak dibayar, bagaimana entah. Urusan Allah aja. Yang kedua tadi apa? Keluarga. Nah, kalau kita ngelihat nih keluarganya Ustazah, semua manfaat. Masya Allah itu kakak beradik manfaat semua. Sampai mantu-mantu itu anak pada manfaat. Mudah-mudahan nanti pulang dari Mesir. Masih di Mesir ya? Hah? Masih di Mesir kan? Anak udah di rumah. Sekarang ngapain dia? Berkeluarga. Terus apa sehari-hari? Nah itu dakwah, ngajar, kan manfaat. Musuhnya manfaat, tulis. Musuhnya orang manfaat, malas. Iya benar. Kalian menulis apa gitu ya? Iya malas. Iya, tambah malas, tambah nggak manfaat. Teman yang manfaat apa kalau begitu? Teman yang manfaat apa? Rajin. Tambah rajin, tambah manfaat. Yang ketiga ya. Yang pertama badan dengan segala yang melekat. Yang kedua keluarga. Yang ketiga banda. Banda. Harta. Kasarnya banda. Emang ada Ustadz banda orang yang gak manfaat? Ada. Punya tanah lebar, dikontrakin enggak, ditanamin enggak, dipinjem buat hajatan enggak boleh. Nah kalau gitu manfaat bukan? Manfaat enggak? Ada orang rumahnya sih kecil, tapi asal perkumpulan RT RW di situ, Karang Taruna di situ, rapat 17-an di situ. Rumahnya kecil, tapi bandanya jadi manfaat. Nah sampai sini saya juga istighfar tuh. Ngeri juga tuh. Doain dah biar manfaat semua banda begitu. Iya. Kita punya sedikit aja belum tentu manfaat, apalagi banyak.
Tapi bila kita yang sedikit ini latihan dan bisa manfaat, maka banyaknya nanti bisa manfaat juga. Oke, alhamdulillah gitu ya. Saya sama istri punya apa aja gitu, jadi pesantren aja udah begitu. Alhamdulillah udah di mana-mana udah. Segitu aja masih banyak yang nggak manfaat tuh. Contoh misalkan, kan kita kadang-kadang punya pakaian yang ada di bawah ya. Kan kita tumpuk tuh pakaian ada di bawah kan. Pikirin deh coba, itu yang di bawah apa dia nggak nangis tuh? Nggak pernah manfaat, nggak pernah dipakai, dibagi orang nggak boleh. Nah kalau kayak gitu tuh, itu saya juga kena tuh. Makanya saya pakai celana jeans nih hari ini. Bukan, ini nggak pernah dipakai. Lagi kangen kalau dipakai. Ini contoh kan? Ibu punya kerudung 5, belum tentu 5-5-nya kepake. Coba pakai dong 5 lapis. Punya kerudung 5 lapis pakai. Stres. Bagaimana? Maaf nih ya, ini bukan cerita siapa-siapa. Nih dengerin. Ini bukan cerita siapa-siapa. Istri saya celana kolornya itu banyak, bagus-bagus, tapi yang dipakai robek lagi. Gue bilang, perasaan gue ini mulai dipakai. Enak kalau dipakainya. Suaminya orang kaya ini, masya Allah. Kalau dipakainya nggak nyaman, nggak usah. Iya nggak nyaman. Nah iya makanya kan, artinya kan belum tentu kita punya banyak kepake. Dia punya kaos tuh kaos dalam, saya begitu. Yang udah dipakai jari saya masuk coba. Bolong itu di mana-mana bolong. Heran saya, sayang banget. Enak sih ada AC-nya ya. Kita punya sepatu nih, ada yang baru, tapi karena ada yang lama nih, sampai kita sol. Boleh nggak? Ya boleh. Tapi akhirnya kita kudu mikir, kalau emang begini mah ceritanya nggak manfaat. Nah kalau emang nggak manfaat, yang mendingan dijual, mendingan dilelang, minimal jadi duit buat makan di rumah misalnya, apa buat bantu orang misalnya. Kita punya sepeda, punya motor, sepeda dah misalkan kayak saya, dipakai kagak? Kasih saya Pak. Nah tuh, kasih saya. Pinjam sama orang nggak boleh. Nggak boleh, bawa ke rumah saya. Iya kan? Udah sono ambil, bayarin. Adanya 5 mau. Satu badan, dengan segala yang melekat di badan. Alhamdulillah jika kita kerja, namanya manfaat. Walaupun kerja itu punya gaji, kerja itu punya honor, tapi insya Allah itu tetap manfaat. Kenapa? Karena bantu orang. Dagang manfaat. Berarti apa? Harusnya sih nggak ada orang yang nggak manfaat, harusnya. Tuh kayak si Arto tuh, adanya ketua partai. Gelap-gelap dia udah berangkat kan, ambil ikan. Terus dia jualan ikan kan, pinggir kali. Itu kan manfaat hidupnya. Jadi kalau dilihat nanti sama Allah dikasih skor, siapa orang kampung Ketapang yang hidupnya paling banyak manfaat, bisa jadi si Arko termasuk nomor 1 dia. Berdua lagi
dia sama bininya tuh ya. Dagang berdua tuh bininya. Mau belajar ya. Lama. Kata kucing begini, lu manfaat buat gua apaan? Alhamdulillah. Satu, badan. Dua tadi apa? Keluarga. Tiga, badan. Ya, kalau kesehatan tadi masuknya ke nomor satu tuh. Badan dengan yang melekat, ya kesehatan, akal, pikiran, itu semua masuk di badan. Nah, bila kemudian umatnya Nabi, ya, kalau kemudian orang Indonesia mikir terus nih yang tiga ini, apa ya yang belum manfaat dari badan gua? Apa yang belum manfaat dari keluarga gua? Apa yang belum manfaat dari badan gua? Jadi pikirin terus. Wah, itu hebat. Hebat. Ada orang-orang, saya pernah ngalamin itu. Pernah ngalamin hidup kayak gak ada manfaatnya. Ini pada saat kita di titik bawah gitu, tiap hari dapat omelan orang, tiap hari ditagih sama orang. Wah, itu emang pokoknya salah satu hidup yang paling gak enak adalah ketika kita gak ada manfaatnya, terus hanya menjadi beban orang lain. Wah, itu neraka dulu. Alhamdulillah lah kalau ibu-ibu mah kayaknya nggak ngalamin ya. Hidupnya senang semua. Ah, masa? Iya. Itu udah duluan. Udah duluan. Iya. Udah sementara ya. Sekarang udah naik daun. Atau ada nggak ibu-ibu yang merasa suaminya nggak manfaat buat dia? Ada nggak? Suaminya nggak manfaat nih buat ibu. Hah? Manfaat banget. Masya Allah, luar biasa. Itu juga perlu diperiksa gitu loh. Nanti ada solusinya, ada caranya. Oke, kalau suami manfaat, pertanyaan berikutnya, anak manfaatnya? Alhamdulillah, berarti anaknya pada soleh-soleha. Maaf nih, kadang-kadang ada anak-anak disuruh ini nggak mau, disuruh itu nggak mau, cucu nih suruh begini nggak mau, suruh begitu nggak mau, terus keluar dari kalimat kita, ah rumah, jadi anak kagak ada manfaatnya. Solusinya bagaimana? Kan gitu pertanyaannya. Gimana nih ngadepin suami yang kagak ada manfaatnya? Gampang. Bu, ngadepin suami yang gak ada manfaatnya gimana caranya? Ikutin. Ayo, ngadepin suami yang gak ada manfaatnya. Tuker tambah. Barang second. Udah second mau diganti. Gak ada yang mampu. Ya Allah. Ada online bener, menerima jasa bertambah. Bagaimana caranya supaya anak manfaat, istri manfaat, suami manfaat, keluarga besar? Minta sama Allah. Hah? Dapatnya tambah parah. Udah bukan tambah parah ya. Itu namanya tulis. Kalau ditukar tambah parah, tulis itu. Tulis. Kalau ditukar nih, tukar tambah parah, namanya suwe.
Ini ya, masih suka ketemu orang tua nggak? Yang ngomongnya begini, lu doa Ji, biar hidup lu manfaat. Lalu kuping saya mah sampai rada-rada bosen dengar dari ibu saya. Tapi itu yang benar. Kita bisa apa? Kita punya apa? Akhirnya kita minta. Ibu tuh, kalau salah satu nasihat ke saya itu, minta sama Allah biar hidup manfaat. Dulu sih kayaknya kayak bosen nih dengerin itu, tapi iya benar juga. Ada orang nih, dia nggak ngerti gimana caranya supaya manfaat. Terus dia minta sama Allah supaya manfaat, supaya manfaat, supaya manfaat, supaya manfaat. Dalam keadaan dia nggak tahu, nggak ngerti, nggak mampu, nggak bisa apa-apa, nggak paham apa-apa. Lah sejalan-jalannya gitu, seberang jalan rumah dia dijual. Yang belinya ustadz muda, yang dia pindahin pengajian di kampung lamanya dia ke situ. Mulai manfaat tuh rumahnya dia. Jadi apa? Jadi tempat luber majelis. Jadi majelis yang nggak ketampung di rumah si ustadz muda, kemudian nyebrang ke tempat dia. Yang tadinya nggak manfaat tuh gelas-gelas, piring-piring, manfaat, ikut keluar, nyiapin kopi, nyiapin teh, lama-lama jadi kafe. Iya benar. Lagi banyak sampai kafe aja. Ini kan yang menjadi zikir pagi, zikir sore. Ya Allah, kalau kita terjemahan bebasnya ya, ya Allah kasih manfaat, kita punya mata nih, kami punya mata, kasih manfaat, kami punya wajah, kasih punya apa? Dengan cahaya Allah. Allahumma nawwir qulubana wa nawwir ajsadana wa nawwir abdana, gitu kan? Wa nawwir qulubana wa nawwir wujuhana, gitu. Ya udahlah kalau nggak apa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, apa aja yang kau berikan buat kami, jangan sampai enggak manfaat. Tulis lagi. Berarti Allah dan Rasulnya, berarti Allah dan Rasulnya ngajarin supaya menjadi umat Islam itu atau menjadi orang itu harus produktif. Berarti Allah dan Rasulnya ngajarin dengan hadis yang tadi tuh, khairun nas anfa'um linnas, ngajarin supaya produktif. Ibu-ibu kadang-kadang punya teras kan, terasnya produktif apa enggak? Ya tiap hari dipel doang kan rugi, jadi beban. Bagaimana cara supaya nggak rugi? Dagang mie ayam kek, gitu. Ya judulnya pokoknya bukan masalah laku nggak laku, ini teras supaya manfaat. Apalagi coba supaya teras manfaat, apalagi? Ya cari kutu kayak di situ. Buset. Nyari buku, Pak. Lah nyari kutu manfaat itu. Kenapa? Karena menggunakan teras, iya kan? Untuk nyari kutu itu termasuk manfaat.
Nyari ubah. Atau kita siapin misalkan kalau zaman dulu kendi ya, kalau zaman sekarang dispenser. Terus kita tulisin, silakan ambil yang haus. Coba jajal di kampung kita, taruh dispenser, insya Allah hilang di depan. Hilang dispensernya. Maksudnya berbuat baik. Di sekitar pesantren tuh, di zona yang di pusat, di arah ke Donat. Terus saya ngasih pengajian gini nih sama orang-orang kampung. Ya alhamdulillah jadi penginapan gitu. Iya, jadi penginapan buat santri gitu. Namanya manfaat. Allah dan Rasulnya ngajarin apa dengan hadis tadi? Ngajarin hidup produk. Ini bukan soal laku nggak laku loh. Bukan soal hasil dan hasil apa enggak. Pokoknya mah produktif. Orang tua zaman dulu dah tuh lihat nggak bisa diem. Dipotong-potong kayu jadi kandang. Iya. Udah rapi nih di rumah dia keluar, dia nyapu kanan kiri. Betul nggak orang zaman dulu? Rapi nih, dia bawa topo, dia bawa lap, kemana? Musola. Dia kosek-kosek itu tempat wudhu lah, apalah. Nah kalau kita lihat nih anak-anak kita kudu khawatir juga tuh. Kan ada istilah mager ya, males gerak. Iya, nggak ada megang sapu. Orang zaman dulu bisa nawarin loh, bisa nawarin loh. Antenanya miring nih, saya betulin ya. Gitu. Itu orang zaman dulu. Hidupnya diajarin manfaat buat orang. Yang namanya masak dilebihin, dibagi orang lain, tetangga kanan kiri dibagi. Kalau orang sekarang masaknya pas-pas. Dia nggak, kompornya cuma manfaat buat dirinya. Kan kompor masuk kategori mana? Kompor masuk kategori yang keberapa? Yang ketiga, banda. Kompor, piring, gelas, dapur kita ternyata cuma manfaat buat kita. Ya pantas saja kita tidak jadi yang terbaik. Coba Kemis kita udah belanja, Jumat kita masak buat yang pada sholat Jumat. Nah ini kompor girang bener. Tadi dia cuma ngelayanin kita doang berlima, berempat, apalagi Bang Anton udah nggak ada. Iya kan? Sekarang ngelayanin musholanya RW Sultan. Kita masak buat dia. Waduh, kompor girang, meleduk dia. Saking girang. Panasan. Ada gelas yang penuh berkah, ada gelas yang biasa-biasa berkahnya. Gelas para pedagang tuh berkahnya minta ampun. Kenapa? Udah bekas mulut nggak ketahuan dan mulut siapa aja dah. Ya tapi kan manfaat. Ya kan dicuci. Emangnya nggak dicuci apa? Kan dicuci. Piring dicuci. Cuma masalahnya kan toponya itu 3 bulan kan dicuci-cuci. Tapi emang susah sih ya. Kita kenapa cinta sama pedagang-pedagang yang begitu? Dari toponya kan. Itu yang mendatangkan cinta kan begitu tuh. Saya makan soto sama istri saya. Seperti itu sama istri saya. Nih lihat nih, toponya lihat. Ini topo buat semua. Bener. Dia lap piring pakai itu, dia lap sengnya pakai itu, hah? Lap meja pakai itu juga. Terus ngobrol sama saya, terus lapnya ditaruh di mana mah?
Itu yang bikin cinta memang susah nemunya. Kenapa di restoran yang gede, nih saya kasih tahu rahasia. Kenapa di restoran yang mahal, yang gede orang nggak cinta? Karena dia pakai sarung tangan. Dia pakai sarung tangan, jadi nggak ketemu kulit, nggak ketemu. Coba kalau di warung-warung sambil ngopil, dia lupa, dia begini, dia kepet. Ya kan, asem-asemnya lain ya. Tersinggung. Tukang nasi tersinggung. Paham ya, udah paham ya? Insya Allah. Pokoknya gini dah. Yang terbaik memang kalau saya rasa nih sebagai anak sekarang ya. Saya juga minta maaf nih sama saudara-saudara saya belum ketahuan manfaatnya apa. Mudah-mudahan saya bisa istighfar gitu ya. Bisa pelan-pelan naikin manfaatnya buat saudara-saudara juga. Tapi emang ukuran paling hebat mah orang tua. Baru kita rasain tuh. Itu kalau udah habis duit di kantong orang tua tuh, itu ada aja di kutak ada. Bisa keluar di kutak. ATM di kutak. Iya di kantong. Iya pagi tapi lihat orang tua zaman dulu, kalau masak nangka, belah nangka, mana ada nggak manfaat? Biji nangka mah direbus. Iya, dibuat air asam ya. Nah, kemudian yang rumbai-rumbainya dibikin pakai terigu. Terus kulitnya dibikin apa? Sayur atau apa? Nggak pernah tuh orang tua zaman dulu nasi basi aja jadi bebek tuh. Jadi bebek. Ini jadi makanan bebek. Nasi basi ini apa namanya? Gendang. Ya atau udah langsung dikasih bebek dah. Iya kan manfaat, bener gak orang tua zaman dulu? Orang tua zaman dulu bekas suaminya aja manfaat. Orang tua zaman dulu bekas suaminya manfaat. Jadi suami orang lain. Itu saking manfaatnya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik dah, yuk kita baca suratul Fatihah dengan satu doa khusus. Mudah-mudahan hidup kita manfaat dan manfaatnya lahir batin dunia akhirat. Berikut juga keluarga dan turunan kita hingga akhir zaman. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Terima kasih banyak Ustazah semuanya. Makasih istri saya juga Haja Maimunah, Mertua Haja Muradah dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.